Bajingan semua satu negara. Semua pejabatnya, semua orang-orang rakyatnya bajingan, guys. Yaitu El Salvador. Ngeri ya. Ngeri. Gak beda jauh kayak di negara Konoha. IHSG ini anjlok di tengah kenaikan bursa saham Asia. Jadi yang lain pada hijau, harganya naik, kita doang yang merah begini. Guys, gempa dekat Indonesia apabila pada 18 hari bulan 3 2025 pasaran saham dekat Indonesia ni buat pertama kalinya sejak tahun 2020 terpaksa dihentikan dagangannya untuk sementara waktu. Adakah negara Indonesia diambang kehancuran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngasih sebuah video pengakuan dari orang Indonesia sendiri ya, geng ya. Satu negara yang isinya para penjahat yang korup penuh permisme, yaitu El Salvador, persis kayak negara impian Konohe ataupun Konoha kayak gitu, geng ya. Apakah Indonesia akan diambang kehancuran ekonominya, geng? Wah, itu menurut pandangan para influencer Malaysia, geng. Waduh, karena sekarang banyak marak sekali, geng ya. Banyak yang di PHK, IHSG saham Indonesia turun anjlok sebesar-besarnya, dan banyak lagi pokoknya kasus-kasus yang belum terselesaikan di Indonesia, geng. Kok kebelakangan ini bukan menjadi negara emas, kok malah semakin menjadi negara cemas ya, geng ya. Oke, nggak usah berlama-lama, tentunya kalau sudah penasaran videonya seperti apa, jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun deh, selain komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Satu negara yang isinya bajingan semua, guys. Bajingan semua satu negara. Kenapa, Bang? Semua pejabatnya, semua orang-orang rakyatnya bajingan, guys. Yaitu El Salvador. El Salvador. Ngeri ya. Ngeri. Gak beda jauh kayak di negara Konoha. Korup, bajingan, kong kali kong, mafia-mafia di mana-mana, di sektor-sektor penting, mafia semua. Bahkan kelakuan rakyat juga, rakyatnya di Konoha itu yang dibayar ini itu premanisme semua. Nggak beda jauh dengan El Salvador. Bang, bahas investor yang pada kabur dari Indonesia. IHSG hancur, bahkan pasar saham dibekukan. Menarik nih. Pertama, kita harus tahu dulu IHSG ini apa. Apakah IHSG singkatan dari Snapgram? Bukan nih. IHSG itu singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, tiba-tiba harganya terjun bebas dan merah semua kayak begini. Saking parahnya, pasarnya sampai dibekukan. Kenapa nih bisa begini? Saya mencek kumparan Tirto dan CNBC. Ternyata IHSG ini ibaratnya kayak termometer yang mengukur kesehatan ekonomi kita. Kalau harganya tinggi, warnanya hijau, berarti sehat. Itu tandanya banyak investor luar yang mau investasi di negara kita. Kalau jeblok begini, berarti investor pada kabur, pada berlomba-lomba buat jual saham-saham ini. Makanya harganya makin murah. Ibaratnya gitu. Yang menarik, IHSG ini anjlok di tengah kenaikan bursa saham Asia. Jadi yang lain pada hijau, harganya naik, kita doang yang merah begini. Tapi kenapa sih investor pada kabur? Netizen komen. Artinya apa? Artinya duit investor asing pada dipindah dari Indonesia ke bursa lain. Karena apa? Karena Indonesia udah beneran gelap. Gelap karena apa? Lo jawab sendiri dah. Pegel jelasinnya. Market nggak bisa bohong, angka nggak bisa dimanipulasi. Investor mana yang minat taruh uang di negara gelap gini? Kalau kamu lupa Indonesia gelap karena apa? Kamu tinggal lihat gambar ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Guys, gempa dekat Indonesia apabila pada 18 hari bulan 3 2025 pasaran saham dekat Indonesia ni buat pertama kalinya
sejak tahun 2020 terpaksa dihentikan dagangannya untuk sementara waktu apabila pasaran saham Indonesia jatuh sebanyak 7% guys. Okey, kalau korang tengok video-video saya sebelum ni, saya ada bagi perhatian lebih sikit terhadap ekonomi Indonesia ni sebab pada saya dia adalah sesuatu yang mesti kita kena perhatikan. Korang ada tengok tak video saya sebelum ni yang saya kata bahawa di peringkat awal tahun 2025 diorang dah alami bajet defisit. Ini satu benda yang sangat serius guys. Jangan main-main bila sesebuah negara tu dia alami bajet defisit sejak awal tahun ni, dia adalah satu perkara yang sangat rare tau. Sebab biasanya defisit akan dialami pada pertengahan tahun hingga hujung tahun. Ini secara tak langsung membuktikan bahawa ekonomi Indonesia ni dia hadap masalah yang agak serius sekarang ni. Okey, ada lagi satu perkara yang bagi kesan yang besar terhadap pasaran saham dekat Indonesia ni. Apa guys? Tengok ni Baru-baru ni ada ura-ura yang mengatakan bahawa walaupun berita ni belum benar lagi tapi sudah berlega-lega lah dan menjadi sebuah spekulasi bahawa Menteri Kewangan Indonesia iaitu Sri Mulyani dikabarkan akan meletakkan jawatan. Benda ni seterusnya telah mengakibatkan panik di kalangan pelabur yang menyebabkan mereka membuat sell off lah. Akan tetapi timbalan speaker dia dah buat kenyataan lah bahawa Sri Mulyani ni dia tetap akan kekal jawatan sebagai Menteri Kewangan. Statement yang cepat dan pantas ni memang kena buat guys. Kalau tak investors akan panik lah. Lebih-lebih lagi Sri Mulyani ni dia bukan orang sembarangan tau. Sri Mulyani ni dia adalah seorang pakar ekonomi yang terkemuka dan sangat berpengaruh terutamanya dekat Asia Tenggara ni. Kalau korang nak tahu, dia adalah bekas managing director dekat World Bank. Dan dia juga dikatakan sebagai seorang yang sangat berpengaruh untuk mempengaruhi hala tuju ekonomi Indonesia ni. Kalau dia letak jawatan, memang panik lah jawabnya. Cuma dalam keadaan ini, investors biasanya dia akan tunggu, dia akan tengok apa yang pentadbiran akan buat lah. Adakah akan ada pengumuman tertentu yang akan menyokong ekonomi ataupun akan membuatkan pentadbiran menyuntik wang ke dalam ekonomi untuk menyokongnya? Kalau tidak ada pengumuman yang pantas untuk menyokong ekonomi ni, benda-benda macam ni biasanya dia akan bagi kesan yang tak baik kepada pasaran saham. Sementara tu, kita dekat Malaysia pun, kita kena sentiasa waspada, berada dalam keadaan yang berhati-hati guys. Sebab macam saya cakap, tahun 2025 ni dia penuh dengan ketakpastian. Okey guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang ada sebarang pandangan, pendapat dan sebagainya, drop dekat ruangan komen guys. Assalamualaikum. Jangan lupa share dan like video ni macam biasa. Adakah negara Indonesia diambang kehancuran di mana pada minggu ini sahaja kita boleh lihat penjualan pasaran saham di Indonesia yang mengakibatkan pemberhentian untuk trading activities bagi 30 minit untuk meredakan penjualan secara mendadak. Selain daripada itu, kita boleh lihat syarikat-syarikat yang besar terpaksa melepaskan staf mereka dan antara sebabnya adalah mereka mengalami kerugian yang amat besar dan mereka terpaksa melepaskan staf-staf semata-mata untuk survive di dalam ekonomi ini. Selain daripada kerisauan kehilangan kerja, ramai juga tengah struggle dengan inflasi yang makin lama makin meningkat. Selain daripada itu, kita boleh lihat kes korupsi yang melibatkan syarikat Pertamina, iaitu syarikat yang terbesar dari segi keuntungan di situ. Dan apabila semua ini berlaku, kita boleh lihat pelabur dah start menjual saham mereka di Indonesia. Dan apabila itu berlaku, pasaran saham Indonesia merudum. Tetapi apa pendapat kamu? Sejujurnya dengan kenaikan semua barang baru-baru ini, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian. Dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun saya yakin kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dengan lebih bijak, dengan perancangan yang teliti dan disiplin, saya yakin kamu boleh mengelakkan daripada terjerumus dalam masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sedikit tentang bagaimana nak uruskan wang anda, boleh klik di yellow bag di bawah. Yah, geng, ikinya bukan mau menjelekkan negara ikinya sendiri, ikinya bukan mencaci, bukan menghina ataupun merendahkan ya, geng ya. Namun sebagian netizen Konoha ini tidak paham kayak gitu ya, bahwasannya ikinya membuat konten itu sebuah sindiran
Bersindiran apa ya, buat mereka sadar lah kayak gitu geng ya. Masa di Asia semuanya hijau, di Indonesia merah merah sendiri kayak gitu geng, gimana kayak gitu loh. Jadi kalau dibilang oleh influencer Malaysia, Indonesia akan diambang kehancuran, ya nauzubillah sih ya geng ya, semoga tak terjadi kayak gitu ya geng ya. Semoga Ibu Sri Mulyani akan bisa mengatasi hal ini semua. Aduh, geng. Makanya dari itu, geng, kita jangan ragu dan jangan bimbang untuk mencontoh-contoh negara maju. Jiran kita gak usah malu, gak usah apa. Kita contoh negara-negara yang maju, negara-negara yang berkembang. Di tepi kita, di jiran kita. Kayak gitu. Gak usah pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke mana, ke kayak gini, kayak itu. Udah jauh, geng. Ke Malaysia saja banyak apa negara-negara juga yang iri kepada negara Malaysia karena banyaknya investor tuh datang ke Malaysia. Masa Indonesia nggak iri? Masa Indonesia kalau bersaing dengan Malaysia terus pasal investor, siapa juga yang mau berinvestor ke Indonesia? Dipikir-pikir kalau keadaan di Indonesia masih gelap gulita, geng. Waduh. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini suka. Kalian yang paham boleh like, yang tidak paham silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tau di mana di next video. Bye bye.